Ya, bagaimana rasanya menjadi seorang BCL yang tiba-tiba secara mendadak kehilangan orang tercintanya di dunia ini. Kadang-kadang saya sendiri aja ya, jujur ya, kalau misalnya merem gitu, membayangkan sesuatu yang saya cintai ataupun seseorang yang saya cintai begitu tiba-tiba menghilang, bisa nggak sih aku sanggup menjalankan Iya, hidup lagi? Itu kadang aja bisa merasa terlalu berat gitu untuk dijalanin. Apalagi seorang BCL yang sudah menjalaninya seperti itu. Tapi bisa kita lihat nih pemirsa Insight dari perbedaan dalam menceritakan hal ini beberapa pekan yang lalu kalau kita lihat di videonya di YouTube channel dan sekarang bersama dengan Boy William itu berbeda sekali. Jadi mungkin bisa dilihat dari keadaan BCL sekarang sudah bisa lebih menerimanya dengan iya. tegar seperti Mungkin di awal-awal juga pasti kan sangat terpukul sekali ya. betul. Dengan berjalannya waktu akhirnya BCL bisa membuat dirinya kuat gitu. Tapi yang sangat luar biasa sekali adalah saya pikir ini adalah ketika kehilangan sang ayah gitu kan, Noah akan benar-benar membutuhkan sosok ibunya. Tapi ternyata justru BCL lah yang melihat sosok Noah ini akhirnya dirinya menjadi kuat karena untuk Noah gitu. Itu setuju sekali Itu ya. sangat luar biasa sekali sih. Mudah-mudahan BCL Noah ini bisa selalu mengenang sang ayah dan juga sang suami. Yang pastinya kita doakan mudah-mudahan almarhum dari Ashraf juga sudah tenang di sana dan juga bahagia di sana. Ya, seperti itu ya. Oke, pemirsa, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Justin Lim seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dengan seputar informasi selebriti yang tanpa batas. Nah selanjutnya kita akan membicarakan seorang Mark Sungkar yang seperti yang kita ketahui Mark Sungkar adalah merupakan ayah dari Shiren dan Zaskia Sungkar ya. Sudah 22 hari saat ini ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus korupsinya karena sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Triathlon 2015-2019. Ya, dan ini juga sebenarnya kejadiannya ini adalah di tahun 2017 ya. Betul. Ketika membuat laporan keuangan palsu yang mana di situ ada markup uang itu sekitar 694,9 juta rupiah yang mana sekarang ini harus disidang dan kemarin tanggal 9 Maret ini adalah berjalannya sidang kedua dan Betul untuk lihat sekali. update seperti apa persidangannya langsung aja kita lihat berita selengkapnya ini dia untuk Anda. Terlibat kasus dugaan korupsi kegiatan triathlon Asian Games, Mark Sungkar kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Mark, Fahri Bahmid, menyebut jika agenda sidang pada Selasa 9 Maret kemarin adalah penghadiran saksi-saksi. Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sebenarnya hari ini adalah agendanya pemeriksaan saksi. Jadi saksi itu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan kami sebagai kuasa hukum sebenarnya telah siap sejak semula ya untuk menghadapi proses persidangan pada hari ini. Nah ini adalah persidangan kelanjutan dari sidang awal yaitu pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada saat itu telah kita cermati dan kita dengar. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu karena kami anggap langsung sajalah kalau berkaitan dengan itu untuk pemeriksaan pokok perkara. Apakah memang sangkaan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu bisa terbukti atau tidak? Pembacaan dakwaan itu kan Pak Mark disangka melanggar pasal 2 ya. Kemudian diduga melanggar pasal 3 dan pasal 9. Pasal 2 itu tentang perbuatan melawan hukum, pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang ya. Dan pasal 9 tentang pemalsuan surat gitu ya. Itu 3 konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, Mark diketahui telah ditahan sejak berkas dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sekitar 22 hari lalu. Selama di penjara, kondisi Mark disebut kian menurun. Namun saat ditemui di Pengadilan Tipikor kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, pria 72 tahun itu terlihat begitu siap untuk menjalani proses persidangan. Om, kondisinya gimana hari ini? Alhamdulillah, Sudah siap dengan sidang hari ini? Allah yang mempersiapkan. Meningkatkan prestasi atlet supaya menang, berjuang untuk merah putih. Pada saat MOU itu awal tahun, tetapi uang sengaja dicairkan tanggal 30 Agustus saat semua atlet bertanding
menghadapi lawan-lawan yang tangguh, ya, tanpa dipedulikan, tidak ada uang sama sekali untuk pelatnas. Terima kasih. Saya hanya menjawab Allah Maha Tahu, tidak pernah tidur, hanya itu aja. Kondisi gimana? Sempat sakit gimana? Terima kasih. Alhamdulillah. Anda lihat saya diberi kesehatan, alhamdulillah. Ini apa belum ketemu sama anak-anak juga atau gimana? Setiap hari komunikasi, istri nengok, semuanya tahu. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah melayangkan 3 dakwaan pada Mark Sungkar. Ayah dari selebritis Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar itu menjadi tersangka kasus korupsi setelah dirinya diduga membuat laporan keuangan palsu. Mark pun diduga telah melakukan penggelapan dana sebesar 694,9 juta rupiah pada kegiatan atlet triathlon. Meski begitu, pihak kuasa hukum menegaskan jika kliennya lah yang mengalami kerugian secara material sebesar 500 juta rupiah. Ya 600 juta sekian itu kan total loss sebenarnya. Tetapi yang dipersoalkan itu cuma 300 juta lebih. Saya ingin katakan gini ya, kalau hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh komite likuidasi pada saat itu sebenarnya negara itu harus membayar kepada Pak Mark itu sejumlah 500 juta lebih. Yang sampai saat ini belum dikasih. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, rekomendasi dari komite likuidasi itu belum pernah dijalankan oleh Kemenpora ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain diduga katanya ada kerugian keuangan negara sebanyak 300 juta. Nah, ini kan tidak balance namanya ya. Beliau punya hak yang harus didapat atau harus dikembalikan sebanyak itu saja belum dikasih. Apalagi mau melakukan korupsi dengan angka yang begitu kecil. Menyinggung soal triathlon, cabang olahraga ini merupakan gabungan antara olahraga berenang, bersepeda, dan juga berlari. Kompetisi dilakukan dengan kecepatan waktu dan dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain. Olahraga ini juga akan melibatkan banyak atlet dalam pelaksanaannya. Tak heran jika triathlon sering disebut sebagai olahraga paket komplit. Namun siapa sangka jika keterlibatan Mark Sungkar dalam mendanai kegiatan triathlon pada Asian Games 2018 lalu justru membawanya ke meja hijau. Melalui kuasa hukumnya, Mark disebut telah mengalami masa sulit selama berada dalam tahanan. Meski begitu, dukungan dari pihak keluarga tetap deras mengalir. Ya, ini mah support terus. Iya. Shireen dan Zaskia anaknya. Shireen dan Zaskia biasanya kan lewat saya ya. Amanat-amanat dari keluarga ya. Kemudian apa-apa yang dibutuhkan itu biasanya lewat kuasa hukum. Karena kan tidak bisa direct, tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Mark di rutan. Jadi biasanya lewat kuasa hukum. Sebenarnya komunikasi selama ini. Sebenarnya ada lah, karena kan orang tua mereka ya. Cuma persoalan teknisnya nanti kapan dan bagaimana itu saya belum tahu. Tapi bisa ditegaskan sampai saat ini Shireen dan Zaskia belum bertemu jenguk. Iya, belum berkesempatan saja untuk pergi besuk ya, karena mungkin keadaan khusus, mungkin Zaskia lagi hamil segala macam. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu aja. Yang pastinya kita masih menantikan seperti apa jalannya kasus ini ya. Semoga diberikan lampu terang begitu ya supaya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Yang pastinya kita doakan sehat selalu karena kemarin sempat Mark Sungkar ini mengalami sakit seperti itu. Jadi saat dalam menjalani persidangan, Betul. demi persidangan dan Mark Sungkar juga kan sekarang memang berada di penjara Usia yang tidak muda lagi. Ya, usia tidak muda dan juga berada di tempat yang mungkin tidak terlalu nyaman seperti di rumahnya gitu. Tapi dari kasus ini kita juga belajar gitu ya, bahwa namanya hukum yang ada di Indonesia itu tidak melihat umur gitu kan, yang pasti akan dilihat adalah bagaimana kesalahannya, apalagi bisa merugikan masyarakat luas gitu. Jadi tolong orang-orang yang di luar sana yang berpikiran ingin melakukan korupsi, mendingan katakan tidak ya untuk korupsi. Katakan ya. tidak, setuju sekali. Nah selanjutnya nih kita akan menyaksikan bagaimana Atta dan Aurel yang katanya akan melakukan pernikahannya di tanggal 21 Maret. Namun beberapa KUA belum mendapatkan daftar dokumentasi untuk membuat pencatatan nikahnya itu. Oh gitu. Iya. Mungkin bisa dadakan. Ya, nggak bisa dadakan kali. Secara kan yang datang itu pasti Atta. Misalnya Atta pengen menunjuk KUA mana nih. Kan mungkin belum disetujui nih KUA mana gitu. Sayang ke Aurel gitu. Gimana kalau kita ke KUA sana gitu. Nanti pas datang ke penghulunya
penghulunya tinggal gampang jawabnya. Nggak bisa, ini ketahuan Fadi belum nikah. Karena mengurus surat-surat pernikahan butuh 7 sampai 10 hari Masa sih? sebelumnya udah Ya dimasukin siapa tahu karena Ata yang datang gitu, orang KUA-nya langsung ngomong siap. Oh, gitu nggak kan. bisa. Nggak bisa ya? Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita saksikan berita yang satu ini tetap bersama kami. Di Insert.